Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 pada pagi hari ini akan mempresentasikan materi mengenai mengatur komunikasi digital. Materi pertama mengenai pemasaran online akan disampaikan oleh saya sendiri, Lutfiana Rahmawati Iskandar, dan juga Hani Alfiah. Yang pertama kepada Mbak Hani Alfiah, saya persilahkan. Perlu diketahui teman-teman bahwa dalam menghadapi revolusi internet, komunikasi pemasaran saat ini diperlukan antara perusahaan dan juga pelanggannya. Nah, perusahaan itu tidak hanya bertanya bagaimana perusahaan itu harus menjangkau pelanggan, tetapi bagaimana seharusnya pelanggan itu menjangkau perusahaan. Dan juga bagaimana antara keduanya, yaitu perusahaan dan juga pelanggan itu bisa saling menjangkau. Nah, kemudian dengan adanya teknologi baru, ini mendorong perusahaan untuk beralih dari komunikasi massal ke komunikasi dua arah yang lebih bertarget, seperti itu. Kemudian, ini akan menjadikan para konsumen atau pelanggan itu lebih berpartisipatif dalam proses pemasaran. Nah, saya di sini mengambil contoh dari perusahaan PepsiCo, salah satu produknya yaitu Pepsi. Nah, di sini PepsiCo telah menjadi juara awal pemasaran digital. Dari gambar yang sebelah kiri, saya ambil contoh dari Mountain Dew, yaitu produk minuman ringan yang diproduksi oleh perusahaan PepsiCo, di mana dalam kontes pertamanya ini, PepsiCo membuat konsumen online untuk menentukan rasa, warna, kemasannya bagaimana, dan juga nama produk Mountain Dew yang baru. Nah, karena rasa yang unggul dan juga enak, PepsiCo ini menghasilkan pendapatan beberapa ratus juta dolar bagi perusahaan di tahun pertamanya. Kemudian di kontes keduanya, PepsiCo ini memperluas pemungutan suara melalui Facebook, Twitter, dan juga komunitas Dew Labs online pribadi dan menjuarai Whiteout sebagai pemenangnya. Gambar Whiteout di ini ya, yang di tengah. Kemudian untuk merek Doritosnya, PepsiCo ini menjalankan kontes Crash the Super Bowl yang diadakan setiap tahun. Nah, di sini PepsiCo ini memberikan kesempatan kepada para kontestan untuk mengembangkan iklan yang akan dijalankan selama siaran game dan menerima 1 juta dolar dalam prosesnya. Nah, pada tahun 2014 dari iklan Super Bowl, PepsiCo ini diterima secara positif oleh pemirsa. Selanjutnya yaitu pemasar membedakan pemasaran online menjadi dua tipe. Tipe yang pertama yaitu media berbayar, kemudian tipe yang kedua yaitu media yang diperoleh atau secara gratis. Nah, untuk media yang pertama, yaitu media yang dibayar, biasanya itu mencakup iklan yang dihasilkan perusahaan, kemudian publisitas, dan juga upaya promosi lainnya. Nah, untuk media yang diperoleh atau gratis, itu biasanya diperoleh dari manfaat mulut ke mulut, atau dari berita secara online gitu. Nah, dari misal pelanggan ini kemudian bercerita ke pelanggan berikutnya, terus kemudian ini terus jadinya terkenal. Selanjutnya yaitu perkembangan dan penyelesaian tata kelola perusahaan. 4 dari kategori utama komunikasi pemasaran online. Yang pertama yaitu situs web, yang kedua iklan pencarian, yang ketiga iklan bergambar, dan yang keempat yaitu email. Nah, komunikasi pemasaran online ini memiliki kelebihan. Salah satunya yaitu pemasar ini dapat dengan mudah itu melacak beberapa banyak pengunjung yang mengunjungi iklan dari pemasar itu, dan kemudian berapa lama mereka itu menghabiskan atau stalker dari iklan itu. Nah, tapi komunikasi pemasaran online juga memiliki kekurangan. Salah satunya yaitu konsumen secara efektif itu menyaring sebagian besar pesan. Jadi misalnya gini, si A ini mau belanja online di toko A. Kemudian udah di review, ternyata produknya jelek gini. Dan kemudian si B ini ternyata juga mau belanja di toko ini gitu. Tetapi karena melihat review dari si A ini, kok toko ini ternyata produknya jelek gini, akhirnya si B ini nggak jadi beli di toko tersebut. Nah, itu juga salah satu kelemahan dari komunikasi pemasaran online.
Baik, selanjutnya di slide ini masih berhubungan ya sama slide yang sebelumnya. Di sini saya mengambil contoh dari perintis kecantikan Estée Lauder. Jadi Estée Lauder ini perusahaan yang memproduksi kosmetik gitu. Nah, pada zaman dulu itu perintis dari kecantikan Estée Lauder ini tuh mengandalkan 3 alat komunikasi untuk membangun bisnis kosmetik bernilai jutaan dolar. Yang pertama itu telepon, yang kedua telegraf, dan yang ketiga itu beritahu seorang wanita. Jadi seorang wanita itu mengetahui produk ini, kemudian dia tuh bercerita-cerita terus ke wanita-wanita lain. Jadi semakin terkenal nih Estée Lauder. Nah, di sini untuk sekarang ini Estée Lauder sudah menambahkan internet. Nah, dari sini para pelanggan ini bisa mengetahui gitu situs resminya dari perusahaan Estée Lauder. Jadi pelanggan ini mengetahui produk-produk terbarunya, kemudian produk lama, dan juga pelanggan bisa mengetahui penawaran dan juga promosi khusus yang diluncurkan oleh Estée Lauder. Selain itu, mereka juga bisa membeli langsung di toko yang sudah disediakan oleh Estée Lauder. Seperti itu. Selanjutnya yaitu opsi komunikasi pemasaran online. Jadi perusahaan itu harus memilih bentuk pemasaran online mana yang paling efektif dari segi biaya dalam mencapai tujuan komunikasi dan juga penjualan. Nah, pilihannya itu bisa mencakup seperti web, iklan pencarian, iklan bergambar, dan juga email. Jika perusahaan memilih situs web, maka perusahaan itu harus merancang situs web yang mewujudkan atau mengekspresikan tujuan, sejarah, produk, dan juga visi mereka yang menarik pada tampilan pertama dan cukup menarik untuk mendorong kunjungan berulang-ulang para netizen. Menurut Jeffrey Rapport dan Bernard Jaworski itu mengusulkan bahwa situs yang efektif menampilkan 7 elemen desain yang mereka miliki. Yang pertama yaitu konteks, ini meliputi tata ruang dan desain. Kemudian konten ini meliputi teks, gambar, suara, dan video yang berisi situs. Kemudian komunitas, ini berisi bagaimana situs memungkinkan komunikasi antar pengguna. Kemudian yang selanjutnya yaitu kustomisasi, ini tuh kemampuan situs untuk menyesuaikan diri dengan pengguna yang berbeda atau untuk memungkinkan pengguna untuk mempersonalisasi gitu. Kemudian yang selanjutnya yaitu komunikasi. Nah, ini tuh bagaimana situs itu mengaktifkan komunikasi situs ke pengguna, pengguna ke situs, atau kedua arah, yaitu saling kedua-duanya gitu ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu koneksi. Ini tuh meliputi tingkat bahwa situs tersebut berhubung ke situs yang lain. Kemudian yang selanjutnya yaitu perdagangan. Di sini itu web ini harus mampu untuk memungkinkan transaksi komersil. Seperti itu. Opsi komunikasi pemasaran online yang kedua adalah iklan pencarian. Salah satu komponen penting dari pemasaran online adalah dengan iklan pencarian atau bayar per klik. 35% dari semua pencarian dilaporkan untuk produk atau layanan. Ketika seorang konsumen mencari kata-kata dengan Google, Yahoo, atau Bing, iklan pemasar dapat muncul di atas atau di samping hasil, tergantung pada jumlah tawaran perusahaan dan algoritma yang digunakan mesin pencari untuk menentukan relevansi iklan dengan pencarian tertentu. Nah, teman-teman bisa dicoba saat membuka Google atau Yahoo, teman-teman bisa perhatikan apakah ada iklan di situ atau tidak. Yang ketiga adalah iklan bergambar. Iklan bergambar atau iklan banner adalah kotak kecil persegi panjang yang berisi teks dan mungkin gambar yang dibayar perusahaan untuk ditempatkan pada situs web yang relevan. Semakin besar audiens, maka semakin besar biayanya. Kemudian menurut penelitian, iklan bergambar ini masih menjanjikan untuk kedepannya, karena 5% dari waktu online seseorang adalah untuk mencari informasi. Jadi iklan bergambar ini masih mungkin dilihat oleh banyak orang sehingga menarik banyak konsumen. Selain itu, ada pengantara atau iklan yang disajikan dengan video atau animasi yang muncul di antara perubahan halaman dalam situs web atau lintas situs web.
Misalnya, munculnya iklan obat sakit kepala dari Johnson Johnson Tylenol pada saat pasar saham turun sebesar 100 poin. Jadi dimaksudkan itu para pemilik saham itu karena sahamnya turun maka menyebabkan sakit kepala. Jadi muncullah iklan sakit kepala dari Johnson dan Johnson Tylenol. Kemudian yang keempat ada email. Email memungkinkan pemasar untuk menginformasikan dan berkomunikasi dengan pelanggan. Email bisa menjadi alat penjualan yang sangat produktif karena tingkat di mana konsumen meminta pembelian itu telah diperkirakan setidaknya 3 kali lipat dari iklan di media sosial. Kemudian, jika ingin memasarkan produk dengan email, maka harus tepat waktu, tertarget, dan juga relevan. Ya, masuk ke materi selanjutnya, media sosial yang akan dibawakan oleh saya, Muhammad Dimyati Habibi. Nah, komponen terpenting dari pemasaran digital saat ini adalah media sosial. Nah, apa sih media sosial itu? Media sosial adalah sarana bagi konsumen untuk berbagi informasi melalui teks, gambar, audio, ataupun video satu sama lain dan dengan perusahaan dan sebaliknya. Media sosial memungkinkan pemasar untuk membentuk suara publik dan kehadiran online. Mereka dapat secara efektif memperkuat kegiatan komunikasi lainnya karena kedekatan sehari-hari mereka. Mereka juga dapat mendorong perusahaan untuk tetap inovatif dan relevan. Pemasar dapat membangun dan memanfaatkan komunitas online, mengundang partisipasi dari konsumen dan menciptakan aset pemasaran jangka panjang dalam proses tersebut. Nah, masuk ke platform media sosial. Nah, yang pertama itu komunitas dan forum online. Nah, komunitas dan forum online ini dapat menjadi sumber daya berharga bagi perusahaan dan mengisi berbagai fungsi dengan mengumpulkan dan menyampaikan informasi utama. Nah, kunci keberhasilan dalam komunitas online ini adalah menciptakan aktivitas individu dan kelompok yang membantu membentuk ikatan di antara anggota komunitas. Nah, yang kedua itu blog, jurnal atau buku harian online yang diperbarui secara berkala. Nah, ini juga telah menjadi outlet penting ya. Satu daya tarik yang jelas dari blog adalah bahwa mereka menyatukan orang-orang dengan minat yang sama karena dirancang untuk menjangkau dan mempengaruhi masyarakat luas. Nah, perusahaan-perusahaan telah menciptakan blog mereka sendiri dan secara hati-hati memantau blog orang lain karena banyak konsumen memeriksa informasi produk dan ulasan yang terdapat dalam blog. Nah, masuk ke jejaring sosial. Nah, beda jaringan yang berbeda menawarkan manfaat yang berbeda bagi perusahaan. Nah, contohnya itu Facebook menjadi salah satu yang terbesar di dunia. LinkedIn yang berfokus pada profesional dan berpikiran karir, dan Twitter dengan pesan 140 karakter atau tweet. Nah, sekarang ini juga sedang maraknya menjual barang-barang itu di Instagram. Nah, kalau di Facebook itu misal kan, di Facebook kita setelah tahu nih banyak kan orang-orang menjual barang-barang mereka di Facebook melalui grup-grup Facebook. Nah, yang kedua itu Twitter. Twitter juga banyak perusahaan-perusahaan atau per individu menjual barang-barang mereka di Twitter melalui tweetnya. Yang ketiga itu yang lagi ngetrend sekarang ini adalah melalui Instagram. Nah, melalui Instagram ini perusahaan-perusahaan atau produk-produk itu bisa dengan cara mengendorse kepada selebgram atau artis-artis yang mempunyai followers itu yang banyak, sehingga nanti diharapkan snapgramnya tadi itu dilihat oleh banyak orang sehingga dapat mempengaruhi orang-orang untuk membeli dari produk dari perusahaan tersebut. Nah, dari kegunaan-kegunaan itu, maka jejaring sosial telah menjadi kekuatan penting dalam pemasaran bisnis ke bisnis ataupun bisnis ke konsumen. Nah,
masuk ke menggunakan media sosial. Nah, media sosial mengizinkan konsumen untuk terlibat dengan merek pada tingkat yang lebih dalam dan lebih luas dari sebelumnya. Konsumen dapat menggunakan media sosial untuk mendapatkan informasi yang berguna atau penawaran dan promosi, atau untuk konten yang dibuat merek yang menarik dan atau menghibur. Meskipun bermanfaat, media sosial jarang menjadi satu-satunya sumber komunikasi pemasaran untuk suatu merek. Media sosial mungkin tidak efektif dalam menarik pengguna baru dan mendorong penetrasi merek. Pemasar harus mengetahui bahwa ketika menggunakan media sosial, hanya beberapa konsumen yang ingin terlibat dengan beberapa merek, bahkan hanya beberapa waktu saja. Nah, DDB melakukan penelitian yang menunjukkan bahwa merek dan produk sangat bervariasi dalam hal sosial mereka. Bagaimanapun kenyataannya, apakah perusahaan memilih untuk terlibat dalam media sosial atau tidak? Nah, internet akan selalu mengizinkan pengawasan, kritik, dan bahkan dari konsumen dan organisasi. Nah, dengan menggunakan media sosial dan internet dengan cara bijaksana, perusahaan setidaknya memiliki sarana untuk menciptakan kehadiran online yang kuat. Dan jika perusahaan telah membangun komunitas online yang kuat, anggota komunitas itu akan membela merek jika umpan balik negatif yang terjadi. Materi selanjutnya yaitu mengenai word of mouth atau dari mulut ke mulut yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Rahmalia Dwi Astuti. Yang pertama mengenai definisi dari word of mouth atau yang lebih dikenal dengan komunikasi dari mulut ke mulut. Merupakan proses komunikasi yang berupa pemberian rekomendasi baik secara individu maupun kelompok terhadap suatu produk atau jasa yang bertujuan untuk memberikan informasi secara personal. Word of mouth ini dapat berupa komentar atau rekomendasi yang disebarkan pelanggan berdasarkan pengalaman yang diterimanya. Nah, ini memiliki pengaruh yang kuat terhadap pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pihak lain. Word of mouth ini merupakan alat pemasaran yang kuat dan merupakan salah satu pendorong penjualan yang paling efektif. Selanjutnya mengenai bentuk word of mouth. Sebagian besar word of mouth adalah tidak dihasilkan secara online. Menurut riset dan konsultasi, word of mouth 90% terjadi secara offline, khususnya 75% tatap muka dan 15% telepon. Kemudian, keterkaitan antara periklanan dan word of mouth. Word of mouth terbukti sangat kredibel dan terkait dengan penjualan. Iklan telah terbukti membantu memicu percakapan. Mengenai bentuk dari word of mouth, viral marketing adalah bentuk word of mouth secara online, atau dapat disebut dengan word of mouth, yang mendorong konsumen untuk menyampaikan produk dan layanan yang dikembangkan perusahaan atau video, audio, atau informasi tertulis kepada orang lain secara online. Nah, untuk menyampaikan produk dan layanan secara online ini menggunakan situs konten yang dibuat pengguna seperti YouTube, Vimeo, dan Google Video. Konsumen dan pengiklan dapat mengunggah iklan dan video untuk dibagikan oleh jutaan orang. Nah, viral marketing ini mendorong orang untuk bertukar informasi online terkait dengan produk atau layanan. Pembahasan selanjutnya mengenai menciptakan buzz word of mouth. Buzz dalam bahasa Indonesia berarti dengung. Jadi, buzz marketing adalah teknik pemasaran yang dilakukan untuk menghasilkan bisnis melalui informasi dari mulut ke mulut. Buzz marketing merupakan sebuah teknik dari viral marketing, yaitu mengirimkan informasi ke orang lain dan berharap orang lain meneruskan ke orang lain juga. Begitu seterusnya
sehingga terjadi pertumbuhan yang bersifat eksponensial atau saling berhubungan. Nah, perusahaan dapat membantu menciptakan buzz untuk produk atau layanan mereka, dan media serta periklanan tidak selalu diperlukan agar hal itu terjadi. Mengenai viral marketing merupakan bentuk dari word of mouth secara online. Jadi, viral marketing mencoba menciptakan percikan di pasar untuk memamerkan merek dan fitur-fiturnya yang patut diperhatikan. Beberapa percaya bahwa upaya pemasaran viral lebih didorong oleh aturan hiburan daripada oleh aturan penjualan. Contohnya seperti Walmart menempatkan video tips hemat uang di YouTube. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas terkait tentang mobile marketing yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Muhammad Faisal Reza. Nah, mengingat kehadiran ponsel pintar dan tablet itu telah ada di mana-mana, dan kemampuan pemasar untuk mempersonalisasi pesan berdasarkan demografi dan karakteristik perilaku konsumen lainnya, daya tarik pemasaran seluler sebagai alat komunikasi semakin jelas terlihat. Lalu, terkait dengan lingkup mobile marketing, David Bell dari Wharton mencatat 4 karakteristik khas dari perangkat seluler. Perangkat ini secara unik terkait dengan satu pengguna, lalu hampir selalu aktif mengingat biasanya dibawa kemana-mana, lalu memungkinkan untuk konsumsi langsung karena pada dasarnya saluran distribusi dengan sistem pembayaran, dan yang keempat sangat interaktif mengingat memungkinkan untuk geotracking dan pengambilan gambar dan video. Nah, 6 dari setiap 10 konsumen Amerika Serikat memiliki ponsel pintar per 2014, menciptakan peluang besar bagi pengiklan untuk menjangkau konsumen di layar ketiga. Yang dimaksud dengan layar ketiga ini yaitu TV dan komputer yang pertama. Nah, mobile marketing ini adalah yang seri ketiganya. Mungkin tidak mengherankan apabila konsumen Amerika Serikat menghabiskan banyak waktu di ponsel lebih banyak daripada di radio, majalah, dan surat kabar digabung rata-rata 2 jam dan 51 menit versus 1 jam dan 46 menit. Pengeluaran iklan seluler hampir mencapai 18 miliar dolar di seluruh dunia pada tahun 2013. Namun, dengan meningkatnya kemampuan ponsel pintar, iklan seluler dapat menjadi lebih dari sekedar media tampilan yang menggunakan papan iklan mini statis. Banyak minat baru-baru ini telah dihasilkan dalam aplikasi seluler, program perangkat lunak berukuran gigitan yang dapat diunduh ke ponsel pintar. Aplikasi dapat melakukan fungsi yang berguna, menambah kenyamanan, nilai sosial, insentif, dan hiburan, dan menjadikan kehidupan konsumen sedikit atau jauh lebih baik. Sehingga dalam waktu singkat, ribuan aplikasi telah diperkenalkan oleh perusahaan besar dan kecil. Banyak perusahaan menambahkan aplikasi ke perangkat pemasaran mereka. Ponsel pintar juga kondusif untuk meningkatkan program loyalitas, di mana pelanggan dapat melacak kunjungan mereka ke pembeli dan pedagang dan memberikan hadiah. Dengan melacak keberadaan pelanggan reseptif yang memilih untuk menerima komunikasi, pengecer dapat mengirim mereka promosi spesifik lokasi ketika mereka berada di dekat toko atau outlet. Nah, seperti yang diterapkan oleh Sony Corp menggunakan data di GPS dan kedekatan dengan menara seluler di Atlanta untuk mengidentifikasi kapan pelanggan yang telah mendaftar untuk komunikasi perusahaan di dekat salah satu dari sekitar 50 restoran Sonic di daerah tersebut. Nah, ketika itu terjadi, perusahaan mengirimi pelanggan pesan teks dengan penawaran diskon atau iklan untuk membujuk mereka mengunjungi restoran.
Mungkin seperti halnya ketika kita masuk ke mall misalkan. Nah, di dalamnya itu kan kadang ketika kita melewati salah satu gerai, entah itu Dunkin Donuts ataupun KFC, nah secara otomatis terkadang ponsel kita menerima suatu pesan otomatis yang dikirim oleh gerai tersebut yang berisikan suatu promosi-promosi. Nah, mungkin seperti itu. Nah, karena tingkat penukaran kupon tradisional telah menurun selama bertahun-tahun, kemampuan ponsel untuk melakukan penawaran yang lebih relevan dan tepat waktu kepada konsumen pada waktu di dekat titik pembelian telah menarik minat banyak pemasar. Nah, kupon baru ini dapat mengambil sebuah bentuk dan tanda digital di dalam toko serta membagikannya ke ponsel pintar. Meskipun cookie yang memungkinkan perusahaan untuk melacak aktivitas online biasanya tidak bekerja di aplikasi nirkabel, kemajuan teknologi telah membuatnya lebih mudah untuk melacak pengguna di ponsel pintar dan juga tablet mereka. Dengan adanya perlindungan privasi pengguna, pengetahuan pemasar yang lebih besar tentang identifikasi lintas layar dapat memungkinkan iklan yang lebih relevan dan bertarget. Nah, teknik pengukuran baru juga membantu adopsi pemasaran seluler. Selanjutnya terkait dengan mengembangkan program mobile marketing yang efektif. Nah, bahkan dengan ponsel pintar generasi baru, pengalaman web bisa sangat berbeda untuk pengguna yang diberikan ukuran layar lebih kecil, waktu unduhan lebih lama, dan berkurangnya beberapa kemampuan perangkat lunak. Nah, pemasar yang bijaksana pasti akan merancang situs yang sederhana pula, jelas dan bersih, memberi perhatian lebih besar dari biasanya untuk pengalaman pengguna dan navigasi. Para ahli menunjukkan bahwa bersikap ringkas sangat penting dengan perpesanan seluler. Mereka menawarkan saran sebagai berikut. Yang pertama, salinan iklan seluler harus menempati setidaknya hanya 50% dari layar, menghindari pengalaman menonton yang rumit yang dapat mengurangi baterai dan ketersediaan data konsumen serta waktu mereka. Nah, ketika misalkan seorang pemasar ingin menampilkan sebuah iklan, setidaknya maksimal itu hanya mengisi setidaknya 50% dari layar handphone. Nah, misalkan nanti terlalu besar, pasti akan membuat konsumen yang melihat iklan tersebut akan menjadi jengkel. Lalu yang kedua, satu merek harus membatasi iklan mereka pada beberapa frasa, penawaran, dan tagline. Nah, terkait tagline sudah pernah kita pelajari di mata kuliah komunikasi bisnis yang diampu oleh Pak Yusuf. Lalu yang ketiga, suatu merek harus menempatkan logo mereka di sudut bingkai iklan seluler. Nah, lalu yang terakhir, iklan harus menggunakan setidaknya satu warna cerah, tetapi tidak lebih dari 2. Panggilan untuk bertindak harus disorot dengan warna cerah. Selanjutnya terkait dengan mobile marketing lintas pasar. Nah, meskipun segmen populasi yang berkembang menggunakan ponsel pintar dan tablet untuk segala hal mulai dari hiburan hingga perbankan, orang yang berbeda memiliki sikap dan pengalaman yang berbeda dengan teknologi seluler. Nah, pemasar Amerika Serikat dapat belajar banyak tentang pemasaran seluler dengan mencari di luar negeri. Di pasar Asia maju seperti Hong Kong, Jepang, Singapura, dan Korea Selatan, pemasaran seluler dengan cepat menjadi komponen utama dari pengalaman pelanggan. Di pasar negara berkembang, penetrasi telepon pintar yang tinggi juga membuat pemasaran seluler semakin menarik. Sebagai pelopor di Cina, Coca-Cola menciptakan kampanye nasional yang meminta penduduk Beijing untuk mengirim pesan teks yang memperkirakan suhu tinggi di kota itu setiap hari selama lebih dari sebulan untuk kesempatan memenangkan pasokan produk Coke selama 1 tahun. Kampanye ini menarik lebih dari 4 juta pesan selama 35 hari. Lalu, saat pemasar mempelajari lebih lanjut tentang kampanye seluler yang efektif dari seluruh dunia, mereka akan mencari tahu bagaimana menyesuaikan program-program ini untuk bekerja di pasar mereka. Nah, tidak ada pertanyaan bahwa pemasaran yang sukses di tahun-tahun mendatang akan melibatkan dosis pemasaran seluler yang sehat.